Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asma Unisa, NIM E2019-1078 dari Prodi Perbankan Syariah 2, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Kyai Haji Ahmad Siddiq, Jember. Kali ini saya akan memperkenalkan KRIS dan juga memberikan cara untuk mendaftar KRIS sekaligus cara membayar atau transaksi menggunakan KRIS. Apa sih KRIS itu? KRIS kepanjangan dari Quick Response Code Indonesia Standard. Nah, KRIS adalah salah satu alat transaksi yang diluncurkan oleh Bank Indonesia untuk memudahkan transaksi antara penjual dan pembeli, dan ini bisa dapat diakses oleh semua jenis aplikasi yang sudah terdaftar di Bank Indonesia. Contohnya ada OVO, Dana, Link Aja, dan masih banyak lagi aplikasi yang terdaftar di Bank Indonesia. Dengan adanya KRIS, kita sebagai pembeli dipermudah dalam hal transaksi pembayaran. Untuk dalam ranah penjual atau merchant juga dipermudah karena untuk alat pembayarannya tidak berpacu pada satu aplikasi saja. Semua aplikasi bisa mengakses QR kode KRIS. Nah, untuk keuntungan KRIS sendiri diantaranya adalah yang pertama ada transaksi mudah dan cepat. Hanya dengan smartphone, kita bisa bertransaksi tanpa perlu bawa uang tunai dan tanpa minimal transaksi. Untuk yang kedua adalah keuntungannya yaitu pembayaran lebih efisien. Melalui satu kode QR, kita bisa digunakan untuk semua aplikasi pembayaran pada ponsel. Seperti yang sudah terdaftar di Bank Indonesia, aplikasi dompet elektronik. Nah, untuk yang ketiga ada pembayaran universal. Transaksi bisa dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat, baik transaksi di dalam maupun di luar negeri. Selanjutnya ada manfaat dari KRIS. Nah, apa sih manfaat dari KRIS? Apa untungnya bagi penjual dan pembeli? Nah, untuk penjual atau merchant, yang pertama kita penjual berpotensi meningkatkan penjualan sehingga kita dapat menerima pembayaran berbasis QR apapun. Dan untuk yang kedua, manfaatnya yaitu meningkatkan branding sehingga kita lebih dikenal oleh masyarakat karena proses pembayaran atau transaksinya kita itu lebih mudah. Nah, untuk yang ketiga lebih kekinian karena seberjalannya waktu digitalisasi semakin maju sehingga kita bagi penjual akan lebih mudah jika menggunakan KRIS ini. Selanjutnya yaitu lebih praktis karena cukup menggunakan satu KRIS atau kode QR saja dan itu bisa diakses semua aplikasi dompet digital. Nah, untuk selanjutnya mengurangi biaya pengelolaan kas dan selanjutnya juga ada terhindar dari uang palsu. Nah, untuk manfaat bagi pengguna aplikasi pembayaran seperti dompet elektronik atau dompet digital, kita hanya men-scan lalu akan terbayarkan. Nah, manfaatnya apa sih? Yang pertama, cepat dan juga kekinian. Seiring dengan berjalannya waktu, digitalisasi makin canggih sehingga QR hadir untuk kita semua. Dan untuk manfaat selanjutnya yaitu tidak perlu repot membawa uang tunai. Bagi pembeli, jika menggunakan QR kode akan memudahkan kita bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Selanjutnya manfaatnya yaitu tidak perlu melakukan QR siapa atau tidak perlu khawatir atau mencemaskan QR siapa yang akan terpasang di merchant tersebut. Sehingga dengan adanya KRIS, kode QR yang tertera bisa diakses oleh semua jenis dompet digital. Manfaat selanjutnya yaitu terlindungi karena semua PJSP penyelenggaraan KRIS sudah pasti dapat izin dari Bank Indonesia. Nah, untuk selanjutnya ada persyaratan mendaftar KRIS. Yang pertama, untuk merchant dibutuhkan KTP, alamat email, buku tabungan, dan juga nomor handphone. Dan tidak lupa memfotokan usaha yang sedang dijalannya dan mengisi formulir yang sudah disediakan. Sangat mudah bukan? Dengan KRIS kita bisa mengakses pembayaran lewat aplikasi digital apapun.
Dan untuk selanjutnya, cara daftar kris. Yang pertama, bukalah browser yang ada di ponsel kalian. Dan kedua, kunjungi website kris atau buka aplikasi kris dalam perangkat Anda. Setelah itu, tekanlah daftar kris pada layar yang sudah muncul di ponsel Anda. Yang keempat, isilah identitas sampai Anda benar-benar menyelesaikannya. Selanjutnya, tekan lanjut setelah Anda menyelesaikan registrasi. Dan tunggulah data Anda sehingga mendapatkan verifikasi. Setelah data Anda benar-benar terverifikasi, maka data Anda akan langsung didaftarkan melalui PT Penyelenggara Transaksi Elektronik Nasional. Dan yang terakhir, kris Anda keluar. Kode QR juga akan bisa Anda lihat setelah itu dan dapat digunakan. Selanjutnya, bagaimana cara bertransaksi menggunakan kris? Yang pertama, pembeli belanja di merchant penjual. Dan selanjutnya, merchant menginformasikan nominal pembayaran yang harus dibayarkan. Dan untuk pembeli membuka aplikasi uang atau dompet elektroniknya, lalu memilih tombol scan QR code. Dan setelah itu, transaksi berhasil dan merchant akan mendapatkan email atau notifikasi pembayaran dan transaksi selesai. Sekian dari saya, mungkin ada salah-salah kata atau perbuatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.